Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, ASN terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang soal figural. Bagaimana tips triknya untuk menjawab soal figural. Oke kawan, sedikit informasi untuk teman-teman yang mencari tryout gratisan. Di bawah sudah saya lampirkan link tryout gratis yang saya buat. Tetapi, teman-teman harus menonton video ini sampai akhir. Karena di video ini ada password di masing-masing item. Di bawah di deskripsi sudah saya lampirkan link tryout TWK, link tryout TU, dan link tryout TKP. Dan masing-masing link tersebut ada passwordnya. Jadi, silahkan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut, seperti biasa, tanpa basa-basi silakan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, saya putar intronya dulu. Oke kawan, mari kita mengenal singkat dulu tentang soal-soal figural. Yang pertama, soal figural itu ibaratnya soal deret, tapi dalam bentuk gambar. Biasanya kita menentukan polanya seperti deret itu, baru kita eksekusi. Di sini dalam soal figural ini yang kita dituntut untuk melatih ketelitian, kecermatan, dan kecepatan kita berpikir. Soal figural itu sangat gampang, tapi waktunya. Seperti yang saya bilang, tesnya itu sebenarnya mudah, tapi waktunya sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan satu soal untuk menjawab tes CPNS adalah 45 detik. Jadi, jangan teman-teman berlama-lama di soal figural. Terkadang soal figural ini kita tidak dijelaskan apa sih seperti soal-soal lain ada bentuk pertanyaan. Kadang di soal figural ini kita dikasih gambar. Udah gitu aja, langsung option A, B, C, dan E. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan soal-soal figural, kita akan bertanya, maksud soalnya ini apa? Jadi disinilah kita perlu berlatih dan sering melihat soal. Karena soalnya itu dalam bentuk sandi. Kalau teman-teman yang teman-teman yang ikut pramuka pasti paham. Ada gambar, itu sudah kita bisa membaca dengan gambar. Atau dengan cahaya seperti itu. Jadi teman-teman anak pramuka pasti paham yang saya maksud. Oke, lanjut. Tipe-tipe soal figural ini ada berbagai macam. Yang pertama, biasanya ada perbedaan kelompok atau klasifikasi. Jadi dalam kelompok itu ada satu yang berbeda. Itulah jawabannya. Jadi tanpa dikasih pertanyaan pun kita sudah paham harusnya. Terus yang kedua, polanya itu kadang bentuk pencerminan. Misalnya seperti ini. Di garis seperti ini. Jadi yang di sini ditanda tanya berarti maksudnya ini jika segitiga ini dicerminkan maka hasilnya seperti apa? Itu soal pencerminan. Jadi jawabannya ya seperti ini. Kurang lebihnya lah. Saya bukan tipe yang bisa menggambar, jadi mohon dimaklumi gambarnya seperti ini. Yang selanjutnya, pola deret. Apa sih yang maksudnya pola deret? Pola deret itu misalnya seperti ini. Ada gambar seperti ini, segitiga, segi 4, segi 5. Selanjutnya tanda tanya. Kalau seperti ini namanya pola deret. Jadi 3, 4, 5. Jadi berikutnya adalah segi 6. Nah ya guys. Benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah jawabannya. Itu yang dinamakan pola deret. Atau bisa juga bentuk rotasi. Misalnya terus soal berikutnya tanda tanya. Lihat perbedaannya
dari ini ke sini itu diputer, atau bisa jadi ininya ini menjadi ini, makanya dia berputar. Dan masih banyak sekali soal-soal tipe figural. Jadi semakin teman-teman banyak berlatih, maka teman-teman akan menambah pengalaman, menambah wawasan, dan bisa dimasukkan di kolom komentar tipe-tipe soal figural. Tipsnya adalah seperti biasa, kita harus mempunyai tips dan trik. Yang pertama, kita harus tahu kemungkinan polanya seperti apa, itu dulu. Kalau polanya kita tidak tahu, alhasil kita akan bingung. Yang kedua, seperti biasa, eliminasi pilihan yang sudah pasti salah. Jadi mempersempit option yang akan kita teliti. Seperti saya bilang di depan, ini perlu ketelitian, kecermatan. Kalau masih ada dua pilihan yang mirip, kita lebih cermati lagi. Yang kedua adalah ambil dua pola dan ingat polanya. Jangan, biasanya kan kita polanya satu-satu kita ambil nih, seperti ini, segitiga, ada titik di sana, terus titiknya 2, terus atau yang lebih simpel deh, ada segitiga, garis bawah, terus diisi seperti tanda begini, terus ada segitiga, garis bawah, terus seperti ini, ada tanda ini, terus ada tanda ini. Kemungkinan gambar ketiganya seperti apa teman-teman? Jadi dua pola yang kita ingat adalah pola ini dan garis ini. Ini ada, garis ini tetap ada, ini nambah, berarti akan ada pertambahan. Ini tetap, dan ada seperti ini. Kemungkinan pola berikutnya seperti ini. Ini kebetulan saja polanya cuma dua. Kalau polanya ribet, banyak pola seperti itu, jadi jangan semua diingat pola-pola titik, ada yang gambar bintang seperti itu, perpindahan bintang seperti itu. Jadi jangan semuanya, karena otak kita tidak mampu. Ambil saja dua sampel, misalnya mungkin di sini ada bintangnya kah, terus ribet seperti itu. Ambil saja dua pola yang bisa kita ingat dan arah polanya itu konstan. Jadi seperti itu, jadi lebih gampang kita menjawabnya. Jangan semua pola itu kita ujikan, cukup dua saja yang bisa kita ujikan. Terus eliminasi soal-soal jawaban yang salah, semakin sempit baru kita ujikan. Terakhir biasanya ada dua jawaban yang mirip, baru kita ujikan dengan pola yang lain. Langsung saja kita ke contoh soal. Pertama, tidak ada segitiga, langsung cepat ya. Tidak ada segitiga, segitiganya 1, segitiganya 2. Yang di sini pasti segitiganya ada 3. Segitiganya ada 3 dan di sini. Letaknya di sini. Terus yang kedua, ini garis ini berputar. Berputarnya 45 derajat ke atas. Jadi konstan, nanti garis ini yang miring ini di jawaban akan lurus. Oke, semua jawabannya lurus. Segitiganya kita perhatikan, segitiganya tetap, jadi segitiganya yang di atas itu tetap. Ini salah, segitiga miring, ini benar, ini benar, ini salah, ini benar. Di sini yang E garisnya lurus dan silang, garisnya seperti ini. Ini salah. Tinggal dua option.
Jadi perbedaannya adalah di segitiga ini. Kita pilih B atau C. Kita lihat dari segitiga ini ke segitiga ini tetap posisinya, dan segitiga di atas posisinya menghadap sama dengan, kita biar rapi ya, saya ulangi, segitiga ini, dan segitiga ini posisinya sama seperti ini. Kita perhatikan yang C, yang tadi kan ini sudah salah, ini sudah salah, jangan diperhatikan lagi. Posisi segitiganya ini sama dengan ini, sedangkan posisi segitiganya ini kebalik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, ada perbedaan pendapat? Silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya, kalau ini masih enak, dikasih petunjuk, carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Kita cuma amati aja yang berbeda kelompok. Ini menyatu, ini menyatu, arah panahnya semua sama, ini menyatu, ini tidak menyatu. Jadi yang berbeda adalah A. Masih sangat gampang. Soal berikutnya, kalau ini adalah ada tanda seperti ini, artinya pencerminan. Ibaratkan kita bercermin. Jadi segitiganya yang ini saja, ya, segitiganya yang ini posisinya akan seperti ini. Aduh. Ini sudah pasti salah, ini sudah pasti salah. Tinggal dua. Posisi titik ini selalu di ujung segitiganya. Ini D salah. Tinggal A dan B. Kita perhatikan dengan teliti. Titik putihnya di antara kotak kecil ini, yang ini nih, kita lihat posisinya, yang satunya itu berdiri, yang satunya tidur. Kalau dicerminkan tetap posisinya tidur. Jadi yang paling benar adalah B. Oke kawan, itu saja video saya tentang figural. Semoga bermanfaat. Ingat kawan, kerjakan soal tryout secara gratis. Link ada di deskripsi, dan yang belum bergabung dengan grup Telegram kami, silahkan, link juga ada di deskripsi. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan subscribe, dan kalau bisa di-share video ini ke teman-teman yang lain, karena semakin Anda men-share berarti pahala untuk Anda, dan saya berterima kasih. Kenapa sih Anda harus men-share video ini? Agar teman-teman yang lain tahu apa yang Anda tahu. Saya Gustre pamit undur diri, semoga bermanfaat, dan terima kasih.